Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Yang kami hormati Bapak Agung Giri Samudra, S-Prom MSc, sebagai dosen pengampu farmakologi dasar, dan teman-teman yang kami sayangi dan kami cintai. Pada hari ini kami kelompok 3 akan membawakan materi mengenai interaksi obat dan beberapa implikasinya. Sebelum masuk ke materi, mana baiknya kami kelompok 3 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama-nama kelompok kami adalah yang pertama, Corazon Aquino Oyom Zaura, yang kedua Rizkita Oktari, yang ketiga Monica Mauliana, yang keempat Delsi Monica, yang kelima Yasmin Abiratul Aini, yang keenam Ayu Andira, yang ketujuh Chris Aurel Amanda Syaputri, yang kedelapan Sepyanda Putra Purwanto, yang kesembilan Khairunisa, yang kesepuluh saya sendiri Kelvin Altos Windra, yang ke-11 Dwi Permatasari, yang ke-12 Cynthia Dipa Cornelia Guovani, dan yang ke-13 Nurdiana Putri Kusuma. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang interaksi obat dan beberapa implikasinya yang terbagi menjadi beberapa poin penting. Di antaranya adalah interaksi obat dan beberapa implikasinya, mekanisme terjadinya interaksi yang terjadi pada proses absorpsi gastrointestinal, interaksi yang terjadi pada proses absorpsi, interaksi yang terjadi pada proses metabolisme obat, interaksi yang terjadi pada proses ekskresi obat, dan yang terakhir, implikasi klinis interaksi obat. Pertama-tama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang interaksi obat dan beberapa implikasinya. Udah pada tahu belum mengapa interaksi obat itu bisa terjadi? Jadi, interaksi obat terjadi apabila suatu obat atau index drug berubah akibat adanya obat lain atau precedent drug, makanan, dan juga minuman. Nah, interaksi obat ini dapat menghasilkan efek yang memang dikehendaki atau describable drug interaction dan efek yang tidak dikehendaki atau undescribable adverse drug interaction atau ADLS. Beberapa studi juga menyebutkan proporsi interaksi obat dengan obat lain berkisar antara 2,2% sampai 30% terjadi pada pasien rawat inap dan 9,2% sampai 70,3% terjadi pada pasien-pasien rawat jalan. Selanjutnya, bagaimana sih mekanisme kerja obat itu? Pasti pada belum tahu kan? Jadi, mekanisme kerja obat dapat melalui beberapa cara. Di antaranya yaitu yang pertama, interaksi farmasetik. Interaksi ini sering disebut juga dengan inkompatibilitas farmasetik yang bersifat langsung dan dapat secara fisik atau kimiawi. Misalnya, terjadi presbititasi, perubahan warna, dan tidak terdeteksinya yang menyebabkan obat menjadi tidak aktif. Yang kedua, interaksi farmakokinetik. Interaksi dalam proses ini meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi yang akan meningkatkan atau menurunkan kadar plasma obat. Yang terakhir yaitu interaksi farmakodinamik. Pada interaksi ini, obat yang bekerja pada sistem reseptor, sistem fisiologik yang sama, sehingga terjadi efek adiktif, sinergistik, antagonistik, tanpa adanya perubahan kadar plasma farmakokinetik lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi yang terjadi pada proses absorpsi gastrointestinal. Mekanisme interaksi yang melibatkan absorpsi gastrointestinal melalui beberapa cara, yaitu interaksi secara langsung,
Interaksi yang terjadi secara langsung sebelum obat diabsorpsi contohnya adalah interaksi antibiotika dengan besi dan antasida yang mengandung Al, Ca, Mg, terbentuk senyawa chelate yang tidak terlarut sehingga obat antibiotika tidak diabsorpsi. Terjadinya perubahan pH cairan gastrointestinal, misalnya peningkatan pH karena adanya antasida, penghambat H2 ataupun penghambat pompa proton akan menurunkan absorpsi obat asam lemah. Penghambat transport aktif, misalnya grapefruit juice, yakni suatu inhibitor protein transport uptake (PUM) di saluran cerna, akan menurunkan bioavailabilitas beta blocker dan beberapa antihistamin jika diberikan secara bersama. Selanjutnya, perubahan flora usus, misalnya akibat penggunaan antibiotika berspektrum luas mensupresi flora usus. Lalu, efek makanan dapat menurunkan metabolisme lintas pertama sehingga bioavailabilitas obat terus meningkat. Selanjutnya yaitu interaksi yang terjadi pada proses distribusi. Yang pertama yaitu obat indeks memiliki ikatan protein sebesar 85% volume, distribusi obat 0,151 per kilo dan memiliki batas keamanan sempit. Yang kedua yaitu obat presipitan berkaitan dengan albumin pada tempat ikatan yang sama dengan obat indeks, serta kadarnya cukup tinggi untuk menempati dan menjenuhkan binding site-nya. Selanjutnya, perubahan flora usus, misalnya akibat penggunaan antibiotika berspektrum luas mensupresi flora usus. Lalu, efek makanan dapat menurunkan metabolisme lintas pertama sehingga bioavailabilitas obat terus meningkat. Selanjutnya yaitu interaksi yang terjadi pada proses distribusi. Yang pertama yaitu obat indeks memiliki ikatan protein sebesar 85% volume, distribusi obat 0,151 per kilo dan memiliki batas keamanan sempit. Yang kedua yaitu obat presipitan berkaitan dengan albumin pada tempat ikatan yang sama dengan obat indeks, serta kadarnya cukup tinggi untuk menempati dan menjenuhkan binding site-nya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai interaksi yang terjadi pada proses metabolisme obat. Bagaimana sih interaksi yang terjadi? Yuk kita bahas. Mekanisme interaksi dapat berupa penghambatan inhibisi metabolisme, induksi metabolisme, dan perubahan aliran darah hepatik. Hambatan ataupun induksi enzim pada proses metabolisme obat merupakan substrat enzim mikrosom hati sitokrom atau CYP. Berikut beberapa isoenzim CYP yang penting dalam metabolisme obat, yaitu CYP 2D6, CYP3A, dan CYP1A2. Berikut yang menyebabkan toksisitas yaitu interaksi terfenadin, astemizole, dan cisapride. Dan yang berakibat efek sedasi yaitu interaksi trizoalam, midazoalam dengan ketonokazol, eritromisin akan meningkatkan kadar substrat. Lalu kita lanjut ke contoh interaksi yang melibatkan induktor CYP dengan substratnya. Kontraseptik oral dengan adanya induktor enzim seperti rifampicin, dexamethasone yang menyebabkan kadar estradiol menurun, sehingga efikasi kontraseptik oral menurun. Acetaminophen yang merupakan substrat CYP2E1 dengan adanya induktor enzim seperti etanol, INH, fenobarbital yang diberikan secara terus-menerus, menyebabkan peningkatan metabolisme. Theophylline pada perokok sigaret adalah induktor CYP1A2 jika diberikan bersama carbamazepine akan meningkatkan metabolisme theophylline. Berikutnya, interaksi yang terjadi pada proses ekresi obat. Yuk kita bahas satu persatu. Terjadi pada proses ekresi melalui empedu dan ada sirkulasi enterohepatik, sekresi tubuli ginjal, dan perubahan pH urin. Gangguan dalam ekresi melalui empedu terjadi akibat kompetisi antara obat dan metabolit obat
untuk sistem transport yang sama. Yang pertama yaitu sirkulasi enterohepatik. Dapat diputuskan dengan mengikat obat yang dibebaskan atau dengan mensupresi flora usus yang menhidrolisis konjugat obat, sehingga obat tidak dapat direabsorpsi. Yang kedua, penghambatan ekskresi di tubuh ginjal. Terjadi akibat kompetisi antara obat dan metabolit obat untuk sistem transport yang sama, terutama sistem transport untuk obat yang bersifat asam. Yang ketiga, perubahan pH urin. Akibat interaksi obat akan menghasilkan perubahan clearance ginjal melalui perubahan jumlah reabsorpsi pasif di tubuh ginjal. Implikasi klinis interaksi obat. Interaksi obat sering dianggap sebagai sumber terjadinya efek samping obat, adverse drug reaction, yakni jika metabolisme suatu obat indeks terganggu akibat adanya obat lain percipitan dan menyebabkan peningkatan kadar plasma obat indeks sehingga terjadi toksisitas. Selain itu, interaksi antar obat dapat menurunkan efikasi obat. Interaksi obat demikian tergolong sebagai interaksi obat yang tidak dikehendaki atau adverse drug interaction (ADIs). Meskipun demikian, beberapa interaksi obat tidak selalu harus dihindari karena tidak selamanya serius untuk mencederai pasien. Interaksi obat yang hendak dikehendaki. Ada kalanya penambahan obat lain justru diperlukan untuk meningkatkan atau mempertahankan kadar plasma obat-obat tertentu, sehingga diperoleh efek terapeutik yang diharapkan. Selain itu, penambahan obat lain diharapkan dapat mengantisipasi atau mengantagonis efek obat yang berlebihan. Penambahan obat lain dalam bentuk kombinasi, tetap ataupun tidak tetap, kadang-kadang disebut pharmacokinetics, juga sengaja dilakukan untuk mencegah perkembangan resistensi, meningkatkan kepatuhan, dan menurunkan biaya terapi karena mengurangi regimen dosis obat yang harus diberikan. Kombinasi suatu antiartimia yang memiliki waktu paruh singkat, misalnya prokainamid dengan simitidin, dapat mengubah parameter farmakokinetik prokainamid. Simitidin akan memperpanjang waktu paruh prokainamid dan memperlambat eliminasinya. Dengan demikian, frekuensi pemberian dosis prokainamid sebagai antiartimia dapat dikurang dari setiap 4-6 jam menjadi setiap 8 jam per harinya, sehingga kepatuhan dapat ditingkatkan. Interaksi obat yang hendak dikehendaki. Ada kalanya penambahan obat lain justru diperlukan untuk meningkatkan atau mempertahankan kadar plasma obat-obat tertentu, sehingga diperoleh efek terapeutik yang diharapkan. Selain itu, penambahan obat lain diharapkan dapat mengantisipasi atau mengantagonis efek obat yang berlebihan. Penambahan obat lain dalam bentuk kombinasi, tetap ataupun tidak tetap, kadang-kadang disebut pharmacokinetics, juga sengaja dilakukan untuk mencegah perkembangan resistensi, meningkatkan kepatuhan, dan menurunkan biaya terapi karena mengurangi regimen dosis obat yang harus diberikan. Kombinasi suatu antiartimia yang memiliki waktu paruh singkat, misalnya prokainamid dengan simitidin, dapat mengubah parameter farmakokinetik prokainamid. Simitidin akan memperpanjang waktu paruh prokainamid dan memperlambat eliminasinya. Dengan demikian, frekuensi pemberian dosis prokainamid sebagai antiartimia dapat dikurang dari setiap 4-6 jam menjadi setiap 8 jam per harinya, sehingga kepatuhan dapat ditingkatkan. Baiklah, di sini ada daftar tabel, daftar isozim CYP, substrat, inhibitor, dan induktor CYP13. Yang pertama itu ada CYP2D6, substratnya amitriptilin, beta blocker, deprisoquin, pemasetin, dan kodein. Inhibitornya amiodaronase, selekokip, dipethindramine, flupapenazin, halapantrin. Induktornya ada rifampisin. Yang kedua CYP2C19, substratnya heksobarbital,
Impramin, klomipramin, lansoprazol, dan kontraseptik oral. Inhibitornya ada ketokonazol, omeprazol, propenesid, nitonavir, dan simeridin. Induktornya ada prednison dan rifampisin. Yang ketiga ada CYP 3A 4/5. Substratnya astemizol, acetaminophen, kisepret, terfenaden, trizolom. Inhibitornya ada ketokonazol, intrakonazol, eritromisin, clarithromycin, dan ritonavir. Induktornya ada dexamethasone, etanol, rifampisin, dan INH. Yang keempat ada CYP 1A2. Substratnya ada teofilin, kofein, clozapin, dan warfaria. Inhibitornya ada ciprotoclasim, fluvaxamin. Induktornya ada rifampisin, carbamazepin, barbiturat, asam rokok, dan carcoalgrilmate. Baiklah, di sini ada daftar tabel ikhtisar beberapa interaksi obat serius. Yang pertama itu ada SSRI, selegiline atau penghambat MAO selektif. Efek potensialnya ada krisis hipertensi. Waktu mula muncul efeknya segera setelah pemberian. Keterangan dan rekomendasinya adalah dihindari. Yang kedua ada SSRI dengan tramadol. Efek potensialnya potensi kejang meningkat, sindrom serotonin. Waktu mula muncul efek yaitu setiap waktu ya. Keterangan dan rekomendasinya monitor pasien terhadap munculnya gejala-gejala sindrom serotin. Yang ketiga ada SSRI dengan ST John Ward. Efek potensialnya sindrom serotin. Waktu mula munculnya efek setiap waktu. Keterangan dan rekomendasi yaitu dihindari. Yang keempat ada SSRI dengan naratriptan, rizatriptan, sumatriptan, atau zalmitriptan. Efek potensialnya sindrom serotonin. Yang waktu mula munculnya efek kemungkinan setelah pemberian dosis awal. Keterangan dan rekomendasi, jika mungkin hindari jika terapi kombinasi diperlukan. Monitor pasien terhadap munculnya gejala-gejala sindrom serotonin. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, interaksi obat terjadi jika efek suatu obat atau indeks drug berubah akibat adanya obat. Yang kedua, lain atau presipitan bak, makanan atau minuman. Yang ketiga, rumor sebagian besar informasi yang diperoleh dari laporan-laporan terpisah, uji-uji klinik, dan studi-studi farmakokinetik pada subjek sehat dan usia muda yang tidak sedang menggunakan obat-obat lainnya. Sehingga, untuk menetapkan resiko efek samping akibat suatu interaksi obat pada seseorang pasien seringkali tidak dapat secara langsung. Yang keempat, interaksi yang terjadi sebelum obat diabsorpsi contohnya adalah interaksi antibiotik. Contohnya tetrasiklin, fluoroquinolon dengan besi dan antasida yang mengandung aluminium, kalsium, magnesium, senyawa-senyawa chelat yang tidak larut sehingga obat diabsorpsi. Yang kelima, selain itu, fenilbutazon juga menghambat warfarin dan tolbutamid interaksi yang terjadi pada proses metabolisme obat. Yang keenam, tetapi jika pemberian carbamazepin dihentikan sementara, dosis teofilin tidak diubah. Terjadi intoxikasi teofilin yang mengganggu interaksi yang terjadi pada proses ekskresi obat. Dan yang terakhir, contoh kolistiramid, suatu zat pengikat mengikat paren DMG, misalnya warfarin, digoxin, sehingga reabsorpsinya terhambat dan clearance meningkat. Sekian presentasi dari kelompok 3 pada hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila saya ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih untuk teman-teman semua. Stay at home dan jangan lupa untuk menjaga jarak. Terima kasih.